Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya kurang lebih selama 1 bulan dengan judul Kajian Teknis Peledakan terhadap hasil fermentasi pada peledakan batu gamping di PT Semen Padang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Pak Gindo dan Pak Adit, dan bapak-bapak penguji yaitu Bapak Fajar Parit, Pak Wahyu Zahar, dan Pak Ago. Eh, dalam pembahasan saya itu terdapat 5 topik, diantaranya yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Semen Padang ini sendiri memproduksikan produknya yaitu dengan yang kita kenal sehari-hari dengan nama produk semen Padang. Nah, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan semen itu sendiri itu adalah batu gamping. Nah, PT Semen Padang ini sendiri melakukan metode pengambilan bahan galian tersebut dengan melakukan metode peledakan. Nah, yang dimana metode peledakan ini untuk mempermudah proses pengambilan bahan galiannya. Nah, hasil dari peledakan ini itu berupa fermentasi, yang dimana fermentasi ini merupakan salah satu indikasi apabila peledakan tersebut apakah sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak. Nah, fermentasi yang rata-ratanya yaitu kurang lebih 100 cm ke bawah, serta yang dianggap boulder itu 100 cm ke atas. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya mengambil yaitu produk P80. Nah, tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama itu mendapatkan nilai fermentasi rata-rata P80 menggunakan software split desktop. Yang kedua, mendapatkan nilai volume batuan yang terbongkar per lubang ledak. Yang ketiga, itu mendapatkan fragmentasi rata-rata yang kurang dari 100 cm dengan menggunakan metode Kurzram. Adapun manfaat dari penelitian saya yaitu menambah ilmu pengetahuan penulis tentang fermentasi hasil peledakan dan juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S1 di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, dan yang ketiga itu sebagai informasi tambahan kepada pihak perusahaan PT Semen Padang itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, seperti yang ketahui bahwa banyaknya batu gamping yang digunakan untuk pembuatan semen yaitu 81% dengan kadar airnya kurang lebih 5%, tanah liat sebanyak 9% dengan kadar air kurang lebih dari 20%. Yang ketiga itu ada pasir silika dengan kadar sebanyak 9% dengan kadar ESiO2-nya sebanyak 90%, dan yang ketiga yaitu yang terakhir ada pasir besi itu sebanyak 1% dengan kadar FeO3-nya sebanyak kurang lebih 75%. Nah, di dalam pengembangan batu gamping ini sendiri PT Semen Padang menggunakan metode penambangannya itu metode penambangan side hill, yang dimana metode penambangan side hill ini merupakan metode penambangan digunakan untuk penambangan bahan galian industri yang letaknya di lereng-lereng bukit dengan hasil akhir membentuk jalan yaitu berupa zigzag. Nah, di dalam metode penambangan itu sendiri terdapatlah cara pengambilan bahan galiannya itu dengan metode peledakan, yang dimana metode peledakan ini sendiri merupakan cara yang efektif untuk memperoleh bahan galian karena batu gamping ini tergolong batuan keras. Apabila menggunakan alat berat itu akan bucketnya akan cepat habis. Nah, setelah dilakukan peledakan, hasil dari peledakan tersebut itu berupa fermentasi. Fermentasi inilah yang akan saya analisis apakah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, dan juga hasil fermentasi ini mengidentifikasikan bahwa seberapa berhasil peledakan tersebut telah dilakukan. Nantinya hasil fermentasinya tersebut akan saya olah menggunakan software split desktop. Baiklah, kita masuk ke metode penelitian.
Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode image analysis atau fotografik, yang dimana untuk menganalisis fermentasi hasil peledakan yang diambil aktual di lapangan yang hasilnya berupa foto. Nah, foto tersebut setelah diambil di lapangan, foto tersebut dimasukkan ke software Speed Desktop yang nantinya dari software tersebut akan keluar berupa presentasi distribusi material yang hasilnya berapa sih banyaknya suatu material tersebut yang akan cocok dalam peledakan tersebut. Maksudnya seperti berapa besar P80, berapa besar P60, berapa besar P20 dan sebagainya. Baiklah, ini merupakan tahapan dari penelitian saya, yaitu dari studi literatur, pemilihan daerah penelitian, serta data primer yang saya gunakan yaitu ada geometri peledakan, jumlah lubang ledak, volume batuan. Dan data-data sekunder atau data pendukung itu laporan-laporan peledakan sebelumnya, peta kesebaran daerah, data keadaan geologi, dan sifat batuan. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan peta lokasi saya mengambil data, yaitu terdapat di 2 lokasi, yaitu PRON 2 dan PRON 15. Berikut saya akan sedikit menjelaskan tahapan-tahapan peledakan yang digunakan di semen Padang. Pada tahapan pertama itu diawali dengan pembuatan lubang ledak. Untuk pembuatan lubang ledak itu sendiri, PT Semen Padang menggunakan pola pemboran, yaitu pola pemboran zigzag, yang dimana pada umumnya pola pemboran ini lebih efektif menghasilkan distribusi energinya lebih besar dibandingkan dengan pola-pola yang lain. Setelah pembuatan pola, yaitu dilanjutkan dengan pengecekan lubang. Nah, di mana pengecekan lubang ini bertujuan untuk memastikan keadaan lubang apakah layak untuk diledakkan atau tidak. Seperti pengecekan apakah ada material yang menyangkut di dalam lubang, pengecekan lubang berair, dan sebagainya. Setelah pengecekan lubang dilaksanakan, itu lanjutnya pengecekan perlengkapan seperti delay, booster, penjempuran bahan peledak, dan sebagainya. Setelah bahan peledak dicampur, yaitu unit mobil MMU ini akan langsung menuju ke lokasi peledakan dan langsung dilakukan pengisian bahan peledak sesuai dengan kedalamannya. Setelah dilakukan pengisian bahan peledak, yaitu dilanjutkan dengan pengukuran stemming, di mana pengukuran stemming ini bertujuan untuk mengetahui berapa sih banyaknya isian bahan peledak tersebut. Selanjutnya, setelah pengecekan stemming dilakukan, selanjutnya yaitu sampailah pada tahapan perangkaian, di mana pada tahapan perangkaian ini merupakan tahapan akhir dari peledakan. Berikut hasil data geometri peledakan di 2 PRON peledakan, yaitu PRON 2 dan PRON 15. Untuk PRON 2 sendiri itu dilakukan sebanyak 8 kali peledakan, dan di PRON 15 yaitu 7 kali peledakan. Sebenarnya yang membedakan untuk PRON 2 dan PRON 15 yaitu hanya perbedaan spasinya saja. Untuk kedalaman lubang, stemming, PC, dan titik jenjang itu sama. Untuk memperoleh volume batuan yang terbongkar, yaitu menggunakan rumus Barden dikalikan spasi dikali kedalaman lubang. Untuk di PRON 2 itu sendiri, dengan Barden spasinya 5 meter kali 5 meter dikali dengan kedalaman lubang 10 meter, maka menghasilkan volume batuan yang terbongkar per lubangnya itu 250 BCM. Serta untuk PRON 15 dengan spasi Bardennya 4 meter kali 4 meter dikali kedalaman lubangnya 10 meter, maka akan menghasilkan volume batuan per lubangnya 160 BCM. Kalau kita ingin mengalihkan berapa sih kita mendapatkan volume dalam satu kali peledakan, yaitu kita tinggal menambahkan Barden dikali spasi dikali kedalaman dikali dengan jumlah lubang, maka kita akan mendapatkan berapa volume batuan yang terbongkar di dalam satu kali peledakan tersebut. Berikut merupakan hasil prediksi fermentasi menurut siklus Ram. Dapat kita lihat bahwa lokasi di PRON 2 dan PRON 15
itu jumlah material yang tertahan itu eh, sangat berbeda. Tepat seperti di Pron 2 itu jumlah material yang tertahan yaitu ukurannya lebih dari 1 meter yaitu sebanyak 18,99% dan material yang tertahan pada Pron 15 yaitu 9,2%. Hal ini disebabkan bahwa sedikit perbedaan spasi dan Barden itu bisa mengakibatkan perbedaan fermentasi yang dihasilkan. Dapat kita lihat bahwa banyaknya material yang lolos pada Pron 2 yaitu rata-rata 81,1%, sedangkan untuk Pron 15 dengan menggunakan Barden spasi 4x4 yaitu untuk material yang lolosnya itu dikatakan cukup tinggi, yaitu mencapai 90,8%, sedangkan yang tertahan itu 9,2%. Hal ini mengapa demikian? Karena Barden dan spasi yang besar cenderung menghasilkan energinya tidak sampai ke lubang satu dengan yang lain. Berbeda dengan spasi dan badannya yang kecil, maka sebaran energinya lebih merata. Tetapi ketika kita menggunakan Barden dan spasi yang besar, untuk powder faktornya sendiri itu menurun, sedangkan untuk badan spasinya kecil itu dapat meningkatkan powder faktor. Berikut hasil prediksi fermentasi Spirit Desktop menjelaskan bahwa rata-rata untuk peledakan ke hari 1 hingga hari ke-15 sebanyak 15 kali peledakan, untuk di Pron 2 yaitu 8 kali peledakan dan di Pron 15 yaitu 7 kali peledakan, rata-ratanya itu 44,66. Maksudnya di sini persenan produk ukuran 80%-nya yaitu berukuran 44,66 cm. Energi ledakan yang dihasilkan di Pron 2 lebih kecil dibandingkan Pron 15 karena terdapat perbedaan geometri peledakan yang digunakan seperti kerapatan Barden dan spasi, tentunya juga mempengaruhi hasil dari peledakan yang dihasilkan. Badan dan spasi yang besar tentunya membuat energi ledakan sulit untuk memecahkan suatu batuan karena penyebaran energinya dijangkau cukup luas mengakibatkan hilangnya energi sebelum sampai ke batuan yang ingin diledakkan. Serta penggunaan badan spasi yang rapat justru menghasilkan energi yang optimal dikarenakan energi tersebut mencapai batuan sebelum energinya hilang. Hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentunya saja badan spasi yang kecil tentu meningkatkan jumlah bahan peledak itu sendiri. Semakin besar geometri peledakan, maka semakin besar pula fermentasi batuan hasil peledakannya. Dan begitupun sebaliknya, semakin kecil geometri peledakan, maka semakin kecil pula fermentasi peledakan yang dihasilkan. Akan tetapi bahan peledaknya tentunya saja akan diperbanyak apabila Barden dan spasinya kecil dibandingkan dengan Barden dan spasinya besar. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini kesimpulannya bahwa nilai rata-rata fragmentasi P80 yang dihasilkan untuk Pron 2 dan Pron 15 yaitu sebesar 44,66 cm. Yang kedua, nilai volume batuan yang terbongkar di Pron 2 dan dengan spasi dikali Barden 5 meter kali 5 meter menghasilkan volume batuan sebesar 250 BCM, sedangkan di Pron 15 dengan spasi Barden 4 meter kali 4 meter menghasilkan volume batuan sebesar 160 BCM. Untuk hasil rata-rata ukuran batuan kurang dari 1 meter menggunakan metode Kurzram adalah 85,58. Dan rata-rata hasil peledakan yang tertahan adalah yaitu 14,42%. Saran pada penelitian selanjutnya yaitu perlulah dilakukan penelitian pengaruh kekerasan batuan, pola peledakan, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi fragmentasi itu sendiri. Yang kedua,
perlu dilakukannya penelitian perhitungan formasi dengan metode lainnya sebagai pembanding untuk mengetahui metode ukuran formasi mana yang paling mendekati hasil aktual di lapangan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.